Selamat pagi mahasiswa Bapak dimanapun berada pada hari ini. Ya, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini kita akan belajar kalkulus ya pada pertemuan yang ke-7. Nah, adapun materi kita ya adalah mengenai fungsi kuadrat ya. Untuk pertemuan yang ke-7 adalah fungsi kuadrat. Nah, supaya lebih jelas, maka Bapak akan jelaskan seperti ini. Fungsi kuadrat. Ya. Nah, bentuk umum daripada fungsi kuadrat ya, adalah fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Atau bisa juga ditulis Y sama dengan X kuadrat tambah BX ditambah dengan C, di mana ya, A, B, C itu adalah elemen bilangan real ya. Nah, di sini C disebut konstanta ya, konstanta. Nah, sedangkan A dan B disebut koefisien ya, koefisien. Itulah bentuk umum daripada fungsi kuadrat. Nah, contoh-contohnya kan banyak ya. Contoh misalnya bisa fungsi X sama dengan X kuadrat tambah X ditambah 4 ya. Di sini A-nya itu sama dengan 1 ya. Kemudian di sini B-nya 1, sedangkan C-nya sama dengan 4. Atau nomor 2 bisa juga fungsi X sama dengan misalnya minus 2X kuadrat ditambahkan dengan 3X dikurangi dengan 5 misalnya ya. Dimana di sini A-nya adalah minus 2, kemudian B-nya adalah 3 dan C-nya sama dengan minus. Nah, kemudian tipe grafik ya, kita katakan grafik ya. Nah, grafik daripada fungsi kuadrat itu ada 2 tipe. Jadi ada 2 tipe grafik ya, ada 2 tipe grafik. Yang pertama kita katakan ya, jika A lebih besar daripada 0, jadi ini A-nya lebih besar daripada 0, maka ya kurva terbuka ke atas ya, kita katakan ke atas. Jadi kurva terbuka ke atas seperti ini. Nah, ini dia kurva terbuka ke atas. Jadi sehingga ada nanti di sini titik minimum. Ini dikatakan minimum. Ada titik P minimum di sini. Ya. Nah, yang kedua, jika A-nya lebih kecil 0 atau negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Nah, itu dia. Jadi seperti ini ya. Jadi ada P maksimum, ada titik P maksimum. Nah, ini disebut dengan sumbu simetri. Ini sumbu simetri ya. Ini sumbu simetri ya. Jadi
Ini juga sumbu simetri. Ya, simetri. Nah, baik. Nah, kemudian di manakah sumbu simetri itu berada? Jadi baik P minimum ataupun P maksimum. Jadi kita buat di sini, ya. Ini dia sumbu simetri, ya. Sumbu simetri. Atau kita katakan itu XS, ya. Jadi sumbu simetri bahwa XS itu sama dengan minus B per 2. Jadi berapa nilai B-nya? Berapa nilai A-nya? Dibandingkan, ya. Jadi min B per 2A itulah sumbu simetri. Nah, sehingga di manakah titik P minimum itu berada, di mana titik P maksimum itu berada, berarti kita katakan P minimum ataupun maksimum itu adalah X simetri, ya, fungsi X simetri. Nah, itu dia. Jadi X simetri, fungsi X simetri. Atau bisa juga kita katakan bahwa, ya, fungsi X simetri dengan XS ini disubstitusi, ya, disubstitusi bahwa P minimum atau maksimum adalah min B per 2A, fungsi min B per 2. Itu dia, ya. Jadi P minimum maksimum itu bisa juga dikatakan sebagai P ekstrim. Jadi baik minimum baik maksimum dikatakan ekstrim. Itulah yang min B per 2A, fungsi min B per 2. Ini dia, ya. Nah, baik. Kita buat contoh, ya. Kita buat contoh. Misalnya ini ada soal, kita buat contohnya. Nah, diketahui fungsi kuadrat. Nah, di mana fungsi kuadrat itu misalnya fungsi X sama dengan min X kuadrat, ya. X kuadrat ditambahkan dengan 2X ditambahkan dengan, katakan misalnya 4. Pertanyaannya tentukanlah, ya, tipe grafik. Ini yang pertama, ya, grafik fungsi kuadrat. Lalu yang kedua apa yang ditanya? Ya, tentukan P ekstrimnya. Jadi tentukan titik P ekstrim. Kenapa kita katakan titik P ekstrim? Belum tahu kita apakah dia maksimum atau minimum. Nah, ini jadi solusi, ya. Kita buat solusi. Solusinya adalah, nah, apa yang diketahui dari soal itu? Nah, yang diketahui adalah fungsi X-nya, yaitu min X kuadrat tambah 2X tambah 4. Apalagi yang diketahui? Itu ada ini tadi. Ada A, ada B, ada C. Nah, jadi di sini A-nya min 1. Kemudian B-nya 2 dan C-nya sama dengan 2. Nah, dikatakan tentukan tipe grafik. Nah, tadi tipe grafiknya di sini, lihat. Jika A-nya positif atau lebih besar 0, maka kurva terbuka ke atas. Ini terbuka ke atas. Tapi jika A negatif atau lebih kecil 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Mempunyai titik maksimum. Jadi kita lihat di sini, ya. A-nya itu kan negatif. Jadi yang pertama
Di situ A itu sama dengan negatif 1 lebih kecil 0. Berarti di sini coba lihat. Kalau lebih kecil 0 berarti kurvanya terbuka ke bawah. Nah, jadi kita katakan jadi grafik terbuka ke bawah. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kemudian tentukan titik P ekstrim. Untuk menentukan titik P ekstrim harus tahu dulu kita apa itu eksimetri atau sumbu simetri. Nah, jadi kita buat di sini ya. Coba dilihat kedua sumbu simetri. Sumbu simetri. Nah, sumbu simetri atau XS eksimetri. Nah, eksimetri sama dengan rumus tadi katakan min B per 2A. Jadi sama dengan B-nya berapa? B-nya sama dengan 2, berarti minus 2 per 2 kali A. Berapa A-nya? 2 kali min 1, berarti sama dengan min 2 kali min 2 sama dengan 1. Nah, itu dia sumbu simetri. Nah, kemudian tentukanlah P ekstrim. Jadi ekstrimnya apa sekarang? Ekstrimnya karena ekstrimnya itu adalah A-nya lebih kecil daripada 0, terbuka dia ke bawah, berarti di sini adalah P maksimum. Jadi P ekstrim kita katakan di sini P ekstrim itu sama dengan P maksimum. Itu sama dengan ya sama dengan, boleh juga sama dengan dalam kurung ya, min B per 2A, koma fungsi min B per 2. Nah, itu dia. Atau bisa juga kita katakan P maksimum sama dengan min B per 2A tadi berapa? Ini 1, koma fungsi 1. Nah, fungsi 1 ini berapa ini? Fungsi 1 itu sama dengan kembali ke fungsi X. Nah, berarti fungsi 1 adalah minus 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah 4. Berarti fungsi 1 sama dengan minus 1 ditambahkan dengan 2 tambah 4. Berarti fungsi 1-nya sama dengan 5. Jadi ini menjadi berapa? Jadi P maksimum sama dengan 1, nah itu dia ya. Itulah cara menentukan titik puncak ataupun P minimum atau P maksimum. Lalu yang berikutnya adalah, coba perhatikan titik potong. Kita buat di sini titik potong kurva terhadap sumbu X. Nah, titik potong kurva terhadap sumbu X. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa grafik daripada fungsi kuadrat itu adalah garis lengkung ya, terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Ini namanya kurva ya, namanya kurva. Jadi titik potongnya terhadap sumbu X, maka kita lihat dulu di sini ya. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Coba kita perhatikan. Perhatikan ini titik potong kurva. Ini sumbu X. Jadi tadi yang pertama terbuka dia ini ke bawah dan ke atas. Jadi kita katakan ini X1, ini X2, ini juga X1, ini juga X2. Nah, di sini tadi apa di sini? Ini X simetri ya. Ini juga X simetri. Nah, inilah puncak P minimum, ini puncak
V maksimum. Nah, kita lihat di sini bahwa X1 ataupun X2 itu diperoleh itu jika Y-nya sama dengan 0. Ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, ini juga diperoleh pada saat Y-nya sama dengan 0 atau Fx-nya sama dengan 0. Sama saja itu. Jadi kapan diperoleh harga X dan X1 dan X2 atau titik potong itu pada saat harga Y-nya 0. Nah, jadi kalau kita buat di sini berarti jika Y sama dengan 0 atau Fx sama dengan 0, diperoleh apa? Diperoleh persamaan kuadrat. Nah, diperoleh persamaan kuadrat. Nah, yang tadinya seperti ini, fungsi X sama dengan AX kuadrat tambah C, ini dinolkan. Berarti dapat di sini persamaan baru bahwa 0 sama dengan AX kuadrat ditambahkan dengan BX tambahkan C. Nah, untuk memperoleh harga X berapa, ya, untuk memperoleh harga X berapa dan harga X1, maksudnya di situ X1 berapa dan X2 berapa, difaktorkan. Jadi kita katakan sini untuk memperoleh, ya, nilai X1 dan X2 digunakan metode, kita katakan metode. Yang pertama adalah, ya, faktorisasi. Jadi kita gunakan faktorisasi, difaktorkan. Nah, jadi kita buat di sini bahwa AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0, ini jadi difaktorkan. Menjadi apa? Menjadi MX ditambahkan dengan MX ditambahkan dengan P kali MX ditambahkan dengan Q sama dengan 0. Jadi kita ubah bentuk ini, ya, bentuk awalnya menjadi bentuk pemaktoran. Jadi ada dua suku-suku, jika dikalikan menghasilkan 0. Nah, dengan kata lain bahwa M kali N, berarti M kali N itu harus sama dengan A, ya. Nah, kemudian C itu P kali Q, karena ini konstanta, harus konstanta dikali konstanta, berarti P kali Q sama dengan C. Nah, B ini dari mana? B ini adalah koefisien dari X, berarti mana koefisien dari X? Perkalian mana dengan mana? Berarti P kali NX, berarti P kali N. Lalu ditambahkan dengan M kali Q, tambahkan dengan M kali dengan Q. Itulah nilai B-nya. Kalau itu sudah memenuhi, berarti pemaktorannya sudah benar, ya, pemaktorannya sudah. Atau yang kedua, coba lihat yang kedua dengan rumus ABC, ya, dengan rumus ABC. Nah, di mana X1 dan X2 itu adalah min B, ya, tambah kurang akar daripada B kuadrat dikurang 4AC per 2. Nanti diperolehlah X1 nya berapa, diperoleh X2 itu berapa, ya. Kalau di sini tadi untuk memperoleh X1 nya, berarti X1 nya diperoleh dengan cara, ya, MX ditambah P harus dinolkan, ya kan?
Nah, sedangkan X2-nya nanti X2-nya diperoleh dari sini, ya. Diperoleh dari MX ditambah Q sama dengan 0. Nah, itu dia. Ya. Nah, contoh, ya. Kita ambil contoh. Tentukan titik potong dari kurva pada fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah dengan X kurangi dengan 6 terhadap sumbu X. Tentukan titik potong dari kurva, ya, fungsi X sama dengan X kuadrat tambah X kurang 6 terhadap sumbu. Jadi solusi. Jadi apa solusinya? Yang pertama adalah cari dulu nilai A, B, dan C. Jadi diketahui apa tadi? Kita katakan misalnya Y-nya lah X kuadrat tambahkan X kurang 6. Berarti di situ A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya adalah minus 6. Lalu apa yang ditanya? Ditanya titik potong, ya. Titik potong kurva terhadap sumbu X. Berarti ya, yakni apa itu titik potong? X1, 0 dan X2, 0. Nah, coba perhatikan di sini. Yang mana mau kita pakai? Apakah faktorisasi atau rumus ABC? Kalau memang bisa difaktorkan, boleh pemfaktoran. Kalau tidak bisa difaktorkan, gunakan rumus ABC. Ya, atau gunakan dua-duanya kalau bisa. Jadi solusinya adalah pertama dengan cara faktorisasi. Jadi misalkan Y-nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah X kurang 6. Difaktorkan. Berarti 0 sama dengan, yaitu X kuadrat itu pasti datangnya dari sini tadi, ya, yang dari sini. Menghasilkan A itu adalah M kali N. Di sini A-nya 1. Berapa kali berapa? 1. Tentu hanya 1 kali 1. Berarti X. Itu dia. Ya. Kemudian di sini minus 6. Berarti di sini apa sini? Coba lihat. Sini C-nya. P kali Q. Ini P kali Q. Jadi P kali C. Jadi berapa kali berapa menghasilkan minus 6. Berarti supaya minus 6 berarti pasti 2 kali 3. Itu 6-nya. Tapi supaya minus 6 boleh di sini negatif 2, boleh di sini positif 3. Atau boleh di sini negatif 3, boleh di sini positif 2. Tapi supaya hasilnya nanti X-nya adalah 1 koefisien X-nya. Berarti tidak mungkin yang 2 ini positif dan 3-nya negatif. Menjadi negatif 1. Berarti di sini positif, di sini adalah negatif. Sehingga diperoleh 0 sama dengan X kurang 2 kali X tambah 3. Nah, seperti ini tadi. Untuk mendapatkan X1, berarti yang X tambah B itu dinolkan. Nah, jadi di sini. Jadi X kurang 2 harus dinolkan. Atau X tambah 3-nya yang dinolkan. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 2 atau X1, atau X sama dengan
min 3 atau X2 sama dengan min 3. Jadi ya titik potong kurva adalah ya pertama ini tadi apa itu titik potong kurva? Mana dia tadi? Yang kita buat tadi ini X1,0 dan X2,0 berarti di sini adalah 2,0 dan min 3,0. Itu menggunakan apa? Menggunakan faktorisasi. Coba menggunakan rumus ABC. Nah yang kedua dengan rumus ABC. Nah tadi rumusnya apa? X1 2 sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2. Berarti X1 2 sama dengan, kita lihat tadi berapa hasil B nya? 1. Berarti minus 1 tambah kurang B. B nya adalah 1. 1 kuadrat dikurang 4 kali A. A nya 1 dikali C. C nya minus 6. C nya minus 6 dibagi dengan 2 kali 1. A nya 1 ya. Berarti sama dengan berapa? Berarti min 1 tambah kurang. Di dalam akar apa itu hasilnya? 1. Min 4 kali 1 min 4 kali min 6 berarti positif 24 ya. Positif 24 dibagi dengan 2 berarti sama dengan berapa? Min 1 tambah kurang akar 25 per 2 atau X1 2 sama dengan min 1 tambah kurang 5 akar 25 per 2. Maka di atas berarti X1 nya sama dengan berapa ini? Ambil yang positif, min 1 tambah 5 per 2. Nah jadi min 1 tambah 5 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 ya. Kemudian X2 ambil yang mana? Ambil yang negatif, min 1 kurang 5 per 2. Nah ya jadi min 1 kurang 5 per 2 berarti minus 6 per 2 sama dengan minus 3. Nah jadi titik potong kurva adalah X1,0 berarti 2,0 dan min 3. Ya, demikianlah caranya untuk menentukan titik-titik potong daripada kurva atau persamaan kuadrat pada sumbu X. Jadi kalau kita buat beberapa tipe, ini lihat dulu. Ini beberapa tipe ya. Grafik fungsi kuadrat ya. Coba perhatikan ini. Nah, yang pertama kalau misalnya ini sumbu apa yang kita katakan? Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Itu tadi kita katakan terbuka ke atas. Ini dia. Jadi ini X1, ini X2. Ini X1,0, ini X2,0. Ya. Ini dia. Ini adalah apa ini? Sumbu simetri, X simetri. Ini adalah P minimum. Sudah tahu kita tadi menentukan titik puncak minimum. Kemudian X simetri sudah tahu. Mencari apa lagi? Titik potong sudah tahu, ya. Lalu yang kedua, ini gambar yang pertama, ya. Gambar yang pertama. Gambar yang kedua adalah dia menyinggung. Jadi dia menyinggung. Ya, perhatikan, berarti seperti ini. Ya. Ini
inilah kita katakan X simetri. Ini P minimum, ya. Ini tentu tadi A-nya adalah positif, ya. Ini A-nya adalah positif, terbuka ke atas, mempunyai P minimum, ya. Tetapi di sini X1-nya sama dengan X2, berarti titik potongnya hanya satu menyinggung. Ini katakan menyinggung, ya, atau kembar X1 X2. Itu beberapa tipe. Lalu yang ketiga masih terbuka ke atas. Ini masih terbuka ke atas. Dia gantung. Ini coba lihat, ya. Ini tadi X, ya. Ini A-nya masih tetap positif. Ini X simetri. Ini P minimum. Nah, ini gantung, berarti tidak ada titik potong. Nah, tidak ada titik potong, ya. Berarti titik potongnya tidak ada. Nah, itu kapan terjadi? Ini titik potong tidak ada, berarti tidak ada titik potong. Jika bagaimana? Jika X1 dan X2 itu imajiner. Jadi nanti nilai X1 dan nilai X2-nya itu bukan bilangan real, ya, tapi dia merupakan bilangan kompleks. Jadi kalau dia tidak real, berarti tidak ada titik potong. Atau bisa juga kita katakan kalau D-nya itu negatif, ini D-nya negatif, ya. Itu dia. Kalau di sini D-nya positif. Kalau di sini D-nya sama dengan apa itu D? D itu adalah diskriminan. Jadi D itu diskriminan. D itu sama dengan diskriminan. Jadi kalau kita katakan diskriminan itu apa rumusnya? Adalah D kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini dia tadi yang di dalam ini. Jadi akar daripada D kuadrat itu, ya, akar daripada D kuadrat dikurang 4AC itu akarnya itu kan akar negatif. Itu makanya dia imajiner. Jadi kalau negatif dia, maka tidak ada hasilnya, berarti dia tidak terpotong. Tapi kalau misalnya positif dia, akar positif kan ada, itu ada titik potong. Itu yang ketiga. Ini gambar yang ketiga. Coba lihat ini. Yang keempat, kita buat di sini yang keempat. Yang keempat adalah kebalikannya. Coba kita lihat. Kalau ini X, ini kebalikannya, terbuka ke bawah. Nah, ini X1, ini X2, ini X simetri, ini P maksimum, ya kan? Nah, itu kalau A-nya tadi negatif dan diskriminannya positif. Itu tipe yang keempat. Tipe yang kelima, ya. Kelima adalah seperti ini. Coba lihat, memotong di satu titik, ya, memotong di satu titik. Berarti X1 sama dengan X2. Ini X simetri. Ini A-nya negatif, tetapi D-nya sama dengan 0. Dan yang keenam, perhatikan, adalah grafik terbuka ke bawah tapi tergantung, ya. Ini X, ini Y. Coba lihat di situ. Ini A-nya negatif dan diskriminannya adalah negatif juga, ya. Nah, ini adalah P maksimum. Ini tadi P maksimum.
Nah, itulah tipe-tipe grafik daripada fungsi kuadrat. Nah, saya rasa itulah yang bisa Bapak jelaskan tentang fungsi kuadrat, ya, supaya nanti dipelajari kembali. Jadi kalau nanti kita disuruh untuk melukis sebuah grafik fungsi kuadrat sudah bisa. Yang pertama harus tahu dulu fungsinya, tahu elemen A, B, C-nya, kemudian kita bisa menentukan apakah terbuka dia ke atas atau ke bawah. Dari A-nya itu, kalau A-nya positif berarti terbuka ke atas, mempunyai P minimum. Terbuka ke bawah berarti ada P maksimum. Kemudian tahu kita sumbu simetrinya di mana, ya. Tahu kita sumbu simetrinya di mana. Dan berikutnya harus tahu kita apakah dia harus terpotong, ya. Grafiknya itu terpotong atau mempunyai titik potong terhadap sumbu X seperti ini. Apakah dia mempunyai titik potong atau tidak? Itu tentu kita nanti analisis dari mana? Dari diskriminannya. Ya. Jadi kalau positif ada 2 titik potong. Kalau D-nya sama dengan 0 berarti 1. Kalau D-nya negatif, ya di sini D-nya negatif, berarti D-nya negatif, berarti tergantung, ya. Nah, jadi itulah caranya untuk melukis grafik daripada fungsi kuadrat. Nah, baik, kepada mahasiswa Bapak yang sudah mendengar dan mengikuti, supaya itu dipelajari dan coba nanti pelajari bagus-bagus dan coba dicari lagi sumber-sumber yang lain di internet atau di Google untuk membantu pemahamanmu terhadap fungsi kuadrat. Ya, sekian.